Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini kita akan mempelajari tata cara pembuatan poster dakwah dengan menggunakan efek tekstur dan efek lipatan kertas. Bagaimana caranya? Silakan teman-teman jalankan aplikasi Pixel Lab. Kemudian backgroundnya kita ubah menjadi warna putih. Caranya kita geser ke kiri icon template ini. Kita cari backgroundnya. Yang ini ya, kita klik di sini. Kemudian kita klik di icon plus. Kemudian kita pilih from gallery. Kita akan memasukkan gambar untuk backgroundnya. Kita masuk ke galeri. Kita cari folder yang bernama WhatsApp image. Yang ini ya, WhatsApp image. Kita klik di sini. Kemudian kita klik gambarnya. Kita atur rasionya 1:1 yang ini. Kita klik di sini. Kemudian kita atur areanya. Kemudian tekan tombol checklist. Nah, gambarnya sudah masuk ke area desain kita. Selanjutnya kita akan memperbesar ukuran gambarnya. Caranya bisa dengan menarik bulatan yang ini seperti ini atau melalui fitur relative size. Kita klik di icon segi 6 ini. Kita cari relative size yang ini. Kemudian kita besarkan ukurannya menjadi 100%. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita kunci supaya gambar ini tidak berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik. Caranya klik di icon layer ini, kemudian kita aktifkan gemboknya. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan judulnya, Taubat Sebelum Terlambat. Caranya kita klik icon plus, kemudian kita pilih teks. Kita geser teksnya kurang lebih di sini ya. Kemudian kita tekan 2 kali. Kita hapus dulu teks ini. Kemudian kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Yang ini ya, kita copy judulnya. Kita kembali ke aplikasi, kita klik di sini, kemudian pilih ini. Selanjutnya tekan tombol OK. Nah, judulnya sudah masuk. Sekarang kita ganti jenis fontnya. Caranya klik icon A. Teman-teman ingat ya, untuk memodifikasi teks, semua fiturnya ada di icon A ini. Sedangkan untuk memodifikasi gambar atau objek lain, fiturnya ada di icon segi 6 ini. Sekarang kita klik di sini, kita cari menu font. Yang ini kita klik di sini, kemudian klik di my font. Kita cari font yang bernama Pattaya Regular. Yang ini kita klik di sini. Nah, sudah berubah tampilan fontnya. Kita tekan tombol OK. Selanjutnya kita ubah warnanya menjadi warna putih. Kita cari warna putih, kita tekan di sini, kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita perbesar ukurannya. Kita ubah menjadi 80. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur align-nya. Kita cari menu align yang ini. Kemudian klik di sini supaya teksnya berubah menjadi rata tengah. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita cari menu relative position. Kita klik di sini, kemudian klik icon yang ini. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur posisinya, kita naikkan sedikit. Kurang lebih di sini. Ini jaraknya terlalu jauh ya antara Taubat dan Sebelum Terlambat. Kita kecilkan jaraknya, kita cari menu line spacing yang ini. Kemudian kita kecilkan. Kira-kira minus 30 ya. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita turunkan sedikit. Kita cari menu position. Yang ini ya, kita klik, kemudian kita turunkan. Kurang lebih di sini. Jika sudah, tekan tombol checklist.
Selanjutnya kita akan memberi efek tekstur terhadap tulisan taubat sebelum terlambat ini. Caranya kita cari menu tekstur yang ini, kita klik, kemudian klik di icon gambar ini, kita masuk ke galeri, kita cari folder WhatsApp image yang ini. Kemudian kita klik teksturnya yang ini, kita gunakan tekstur yang ini. Kemudian tekan tombol checklist. Nah, efeknya sudah masuk ya. Dari yang awalnya putih polos sudah berubah menjadi warna kuning dan ada efek teksturnya. Selanjutnya kita tekan tombol checklist. Sekarang kita aktifkan garis pinggirnya. Kita cari menu stroke. Yang ini kita klik di sini, kemudian klik enable. Untuk stroke-nya kita gunakan warna hitam, kita klik di sini. Kemudian stroke width-nya atau ketebalannya kita besarkan menjadi 15. Nah, jika sudah tekan tombol checklist. Selanjutnya kita aktifkan efek shadow-nya supaya tulisannya terlihat lebih menarik. Kita klik enable, kita gunakan warna hitam untuk shadow-nya. Kita klik di sini. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Terakhir kita pastikan judulnya ini sudah berada di area tengah dari desain. Kita cari menu relative position yang ini, kemudian kita klik di sini. Nah, ini sudah di tengah ya. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita kunci supaya tidak berpindah posisi ketika tidak sengaja terklik. Kita klik di icon gemboknya. Selanjutnya kita akan menambahkan tulisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks. Kita pindahkan posisi teksnya kurang lebih di sini. Kemudian kita tekan 2 kali. Kita hapus dulu teksnya. Selanjutnya kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Atau teman-teman bisa ketik manual ya. Kita copy saja supaya cepat. Ini ada spasi di sini, kita hapus spasinya. Nah, sudah, kita tekan tombol OK. Selanjutnya kita ubah fontnya, kita cari menu font. Yang ini kita klik di sini. Kemudian klik di My Font. Kita gunakan font Montserrat Bold ya. Kita cari Montserrat Bold. Nah, yang ini kita klik di sini. Kemudian tekan tombol OK. Selanjutnya kita ubah warnanya. Kita klik di menu color yang ini. Kemudian kita cari warna putih. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur size-nya. Kita klik di menu size ini. Kita kecilkan menjadi 25. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita jadikan satu baris ya. Caranya kita tekan dan tahan di bulatan putih ini. Kita geser ke kanan. Nah, seperti ini. Kita geser menjadi satu baris. Kurang lebih posisinya di sini ya. Terakhir kita pastikan sudah berada di tengah atau belum. Kita klik icon yang ini. Nah, ini sudah di tengah. Kita tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan isi hadisnya. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks. Kita atur posisinya kurang lebih di sini. Kita tekan 2 kali. Kemudian kita hapus. Kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup. Yang ini kita pilih copy, kita kembali ke aplikasi. Kita klik di sini, kemudian tekan ini, kemudian tekan tombol OK. Kita lanjutkan dengan mengganti fontnya. Kita cari menu font, kemudian klik di My Font. Kita gunakan font yang sama ya, Montserrat Bold. Kita klik di sini, kemudian tekan tombol OK. Selanjutnya kita ganti warnanya. Kita klik di menu color, kita gunakan warna putih. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur posisinya dan kita rapikan.
kita jadikan 3 baris saja ya. Caranya kita tekan dan tahan di sini, kemudian kita geser ke kanan. Cukup 3 baris ya. Nah, ini sudah 3 baris. Selanjutnya kita atur align-nya. Kita klik di sini, kemudian kita pilih rata tengah. Tekan tombol checklist. Kita kecilkan ukurannya karena ini terlalu besar. Kita cari menu size yang ini. Kita kecilkan menjadi 30. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita pastikan posisinya sudah di tengah. Kita klik ini rata tengah. Terakhir tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan nama perawi hadisnya di bagian bawah ini. Caranya kita klik di sini di tulisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini, kita klik, kemudian pilih copy. Nah, ini teksnya sudah tercopy, kita pindahkan ke bawah, kurang lebih di sini, kemudian kita tekan 2 kali, kita hapus teksnya, kemudian kita copy dari bahan yang sudah dikirimkan di grup materi. Kita copy, kita kembali ke aplikasi, kita tekan dan tahan di sini, kemudian pilih paste, kemudian tekan OK. Selanjutnya kita atur posisinya. Selanjutnya kita cari menu background. Kita akan mengaktifkan backgroundnya. Yang ini ya, kita klik di sini, kemudian klik enable. Di bagian color ini kita klik icon plus. Kita akan mengambil warna dari backgroundnya. Kita klik di sini, kemudian klik icon pick color ini, kemudian pilih gambarnya. Selanjutnya kita pilih area yang akan kita ambil warnanya. Kita klik di sini. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Kemudian tekan tombol OK. Selanjutnya kita akan memperbesar radiusnya. Kita cari fitur radius yang ini. Kita geser ke kanan, kita maksimalkan nilainya. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur posisinya, kita cari menu relative position. Yang ini ya, kita klik di sini, kemudian klik icon yang ini. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita naikkan sedikit ke atas. Kita pilih menu position ini, kemudian kita naikkan. Nah, kurang lebih di sini. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan footernya. Caranya klik di icon plus, kemudian pilih from gallery. Kita masuk ke galeri. Kita cari folder yang bernama WhatsApp image. Yang ini ya, WhatsApp image. Kalau seandainya teman-teman menggunakan WA Business, maka cari gambarnya di WhatsApp Business image. Yang ini. Oke, kita klik di WhatsApp image karena saya menggunakan WA biasa ya. Kita klik di sini, kemudian kita pilih icon untuk footernya, misalkan Facebook. Kita klik, kemudian kita tekan lingkaran yang ini. Selanjutnya tekan tombol checklist. Nah, ikonnya sudah masuk ke desain kita. Selanjutnya kita atur ukurannya. Caranya klik di icon segi 6. Kemudian kita cari fitur relative size yang ini. Kita tekan, kemudian kita kecilkan. Kita geser ke kiri menjadi 4%. 4 ya. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya tekan di relative position. Kita akan mengatur posisinya. Tekan icon yang ini yang tengah, kemudian pindahkan ke bawah. Nah, kurang lebih di situ. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menambahkan nama akunnya. Caranya klik icon plus, kemudian pilih teks. Kita tekan 2 kali di teksnya ini. Kemudian kita masukkan namanya. Teman-teman bisa memasukkan nama akunnya masing-masing ya. Ini contoh saja, Secercah Cahaya. Jika sudah, tekan tombol OK. Kemudian kita atur fontnya. Caranya kita tekan di tulisan Secercah Cahaya ini, kemudian tekan icon A ini. Kita cari menu font.
Yang ini ya, tekan di sini. Kemudian klik di My Font. Kita cari font yang bernama Montserrat Regular. Yang ini ya. Kemudian tekan tombol OK. Selanjutnya kita atur warnanya. Kita cari fitur color yang ini. Kita gunakan warna putih. Nah, jika sudah tekan tombol checklist, selanjutnya kita atur ukurannya. Kita cari menu atau fitur size yang ini. Kita kecilkan menjadi 25%. Nah, jika sudah tekan tombol checklist, selanjutnya kita atur posisinya. Kita tekan di sini relative position, kemudian kita ketengahkan, kemudian kita pindahkan ke bawah. Kemudian tekan tombol checklist, selanjutnya tulisan secercah cahaya ini kita geser ke kanan. Kita cari fitur position yang ini. Kemudian klik icon atau panah kanan ini. Kita pindahkan ke kanan. Ya, kurang lebih di situ. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menggabungkan icon Facebook yang tadi sudah kita tambahkan ini dengan tulisan secercah cahaya supaya lebih mudah dalam memindahkannya. Caranya klik di icon layer. Kemudian teman-teman lihat di bagian bawah ini ada icon checklist dan icon silang, tekan saja di situ. Kemudian di tulisan secercah cahaya di sebelah kanannya ada kotak, silakan teman-teman tekan di kotaknya sampai muncul tanda checklist. Kemudian di icon Facebooknya juga tekan di dalam kotaknya. Jika sudah, kita tekan icon yang ini, icon merge. Kemudian pilih OK. Nah, ini tulisannya sudah bergabung ya. Tulisan dan icon Facebooknya sudah bergabung. Kita lihat. Nah, ini dia. Kita lebih mudah dalam mengatur posisinya. Karena ini terlalu besar, kita kecilkan sedikit. Kita tekan, kemudian klik di icon segi 6. Kita cari fitur relative size yang ini. Kemudian kecilkan menjadi 30. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita atur posisinya. Kita tekan di relative position, kita pastikan sudah di tengah. Nah, jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan mengatur opacity-nya supaya tulisan dari desain kita ini berpadu padan dengan baik dengan gambar background-nya. Caranya klik di icon layer ini, kemudian kita tekan di gambar background-nya sampai muncul garis berwarna biru. Nah, ini dia garisnya. Kemudian kita tekan di icon segi 4 ini. Kemudian pilih color. Kita cari warna hitam. Yang ini ya, silakan teman-teman tekan di sini. Kemudian tekan tombol checklist. Selanjutnya tekan icon segi 6. Cari menu atau fitur opacity yang ini. Kemudian kecilkan nilainya dengan menggeser ke kiri sampai 65%. Ya, sudah 65 ya. Jika sudah, tekan tombol checklist. Selanjutnya kita akan menyimpan desain kita. Caranya klik di icon hard disk, kemudian pilih save as project. Ini berfungsi untuk menyimpan sebagai project. Jika sewaktu-waktu akan dimodifikasi, itu masih bisa. Misalkan teman-teman akan mengganti backgroundnya atau akan mengganti warnanya, itu masih bisa asalkan sudah disimpan sebagai project. Caranya tekan di sini di save as project, kemudian masukkan namanya di sini, tekan di project name ini. Silakan teman-teman masukkan namanya, misalkan desain Taubat. Ini contoh saja, teman-teman bisa memasukkan nama lain ya. Jika sudah, tekan tombol OK. Nah, ini sudah tersimpan sebagai project. Jika sewaktu-waktu akan dimodifikasi, caranya tekan di icon lingkaran ini, kemudian pilih folder My Project. Nah, ini dia yang paling atas ya, yang sudah kita simpan tadi. Selanjutnya kita akan menyimpan sebagai gambar. Caranya klik di icon hard disk, kemudian pilih Save as Image. Kemudian di sini ada pilihan format, biarkan saja JPEG. Yang kita ubah adalah quality-nya, tekan di sini. Kemudian pilih Ultra, kemudian tekan Save to Gallery. Kita tunggu prosesnya.
Nah, ini sudah tersimpan di galeri ya. Silakan teman-teman cari di galeri, nama foldernya Pixel Lab. Nah, seperti itu cara membuat poster dengan menggunakan trik tekstur, dengan menambahkan efek tekstur. Silakan teman-teman tonton ulang videonya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan dalam memahaminya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.